Halo semua, ketemu lagi dengan Pak Beni. Pada kesempatan kali ini, Pak Beni akan melanjutkan pembahasan soal prediksi USBN Matematika SD tahun 2019. Pada video yang sebelumnya, yaitu part kedua, Pak Beni sudah membahas dari nomor 11 sampai 20. Nah, di part ketiga ini, Pak Beni akan membahas dari nomor 21 sampai dengan 30. Daftar isinya sebagai berikut. Oke, itu tadi daftar isi dari video ini. Oh iya, bagi kalian yang baru pertama kali berkunjung ke channel Pak Beni, silahkan klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video yang akan Pak Beni upload di kemudian hari. Sudah? Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Oke, kita mulai dari nomor 21. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gambar persegi ya, terus ada yang diarsir di dalamnya. Oke, pertanyaannya adalah luas bagian bangun yang diarsir adalah berapa? Oke, ini kan sebenarnya bentuknya mirip dengan belah ketupat kan ya? Jadi kita untuk menghitung yang diarsir ini sebenarnya ada banyak banget caranya. Bisa aja kalian cari dulu luas persegi ini, terus dikurangin luas segitiga yang ini, dapet deh yang ini. Tapi Pak Beni ambil yang agak cepet aja ya. Kita pakai rumus belah ketupat saja karena bentuknya ini sebenarnya belah ketupat juga. Jadi kita ambil yang ini. Ini kan panjangnya sama dengan yang ini ya. Ya kan? Berarti ini pasti 12 juga dong. Sedangkan yang ini karena ini persegi, berarti dari sini sampai sini kan? Berarti kan 12 juga. Ya kan? Berarti kalau kita masukin ke rumus belah ketupat, rumus belah ketupat itu kan luasnya sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Berarti setengah dikali diagonal satunya kan dari atas sampai bawah ini. Itu kan panjangnya 12 cm. Oke, 12 cm dikali diagonal 2-nya dari panjang sini sampai sini 12 cm juga. Udah deh, kita proses. 12-nya bisa coret sama 2. 12 bagi 2 kan 6. Berarti tinggal 6 dikali 12. Hasilnya adalah 72 cm pangkat 2. Karena luas berarti pangkat 2. Oke, udah. Berarti nomor 21 jawabannya adalah C ya. Charlie. Oke, lanjut lagi ke nomor 22. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gabungan antara ini seperempat lingkaran ya, yang ini segitiga sama kaki. Keliling gabungan kedua bangun di atas adalah berapa? Oke, karena ini yang ditanya keliling, Pak Beni tandain dulu aja ya biar kalian nanti lebih paham. Misal di sini Pak Beni tandain sudut A, di sini yang B-nya, di sini C, di sini D, di sini E. Nah, berarti kalau kita mau hitung keliling, berarti kan kita tambahkan dari A ke B, ditambah B ke C, tambah C ke D, lalu ditambah lagi D ke E, tambah lagi E ke A lagi kan? Ya kan? Oke, berarti kita tulis dulu keliling sama dengan A ke B ditambah B ke C, ditambah lagi C ke D, ditambah lagi D ke E, ditambah lagi E ke A ya kan. Oke, nah sekarang kita cek dulu apakah semua ini sudah ada di soal apa belum. Kalau sudah ada enak, kita tinggal tambahin. Kita cek ya, A ke B udah ada belum? A ke B ini belum ada kan. Nanti kita hitung ya. B ke C juga belum ada, C ke D juga belum ada, D ke E ada nih, nanti kita cek. E ke A juga udah ada. Oke, kita lihat dulu. Di sini kan sebenarnya lingkaran atau seperempatnya lingkaran ya. Berarti ini ke sini itu kan jari-jarinya. Berarti kalau ini E ke C itu jari-jari dan E ke D jari-jari juga, berarti kan E ke C ini panjangnya sama dengan E ke D dong, ya kan? Oke.
Nah, sekarang E ke C ini berapa? Kita lihat di sini. Ini dari titik ini, titik si B ke sini, itu kan 12. Kenapa? Karena dari ujung sini sampai sini aja 24. Dari sini sampai sini. Berarti dari sini sampai sini aja berarti kan 12, ya kan? Ini Pak Beni tanda ini. Berarti ini ke sini, ini 12 kan? Karena dari sini ke sini aja 24, berarti ini ke sini kan setengahnya. Berarti 12. Maka kalau ini 12, di sini juga pasti 12 nih. Ya kan panjangnya sama ini ke sini. Gitu. Paham ya? Nah, kalau ini 12, EC ini 12 kan sama dengan ED, berarti ini juga 12 nih. Gitu. Berarti dari sini kita bisa tulis nih. AB-nya belum dapat ya. Kita tulis dulu AB tambah BC juga belum ada, tambah CD juga belum kita cari, tambah DE-nya. DE-nya udah ada 12. Ditambah E ke A juga pasti 12 kan? Karena kan 12 totalnya jadi 24. Paham ya? Jadi di sini juga 12. Gitu. Oke, bisa dipahami? Lanjut lagi. Sekarang AB, BC, CD belum ada. Kita cari dulu AB dan BC ya. Kita lihat di sini. Buat dapetin BC ini, sebenarnya kita akan menggunakan teorema Pythagoras. Jadi mungkin di beberapa sekolah sudah pernah diajarkan, tapi mungkin sebagian belum. Jadi Pak Beni akan sampaikan di sini ya. Jadi kita kan mau cari yang BC. BC ini tuh namanya sisi miringnya. Jadi nanti cara hitungnya BC itu sama dengan akar dari yang dari B ke sini. Ini kan 12, berarti 12 kuadrat. Ditambah dari sini ke sini kan 5 kuadrat. Kayak gitu konsepnya. Nanti coba cari-cari deh video tentang Pythagoras, kurang lebih pakai gini. Oke, kita hitung akar 12 kuadrat itu kan 144, ditambah 5 kuadrat itu 25. Berarti sama dengan akar 169. Jadi akar 169 sama dengan 13. Udah deh, berarti BC-nya B ke C itu panjangnya 13 cm. Kalau B ke C 13, B ke A juga 13 kan? Ini kan tandanya sama. Berarti dia AB dan BC sama-sama 13. Berarti kita bisa tulis lagi nih, AB-nya 13, tambah BC-nya 13 juga, tambah CD-nya belum ada, tambah ini tadi 12, tambah 12. Tinggal CD yang belum kan? Kita cari nih. CD ini kan lengkungan, tapi seperempat lingkaran, ya kan? Berarti kita cari dulu CD itu sama dengan seperempat lingkarannya kan? Lingkaran. Oke, ingat karena CD ini cuma pinggirnya aja, itu kan berarti keliling lingkaran. Berarti kita pakai Pak Beni tulis deh seperempat dari keliling lingkaran ya. Nah, berarti kita tinggal masukin ke rumus keliling lingkaran. Berarti ini seperempat dikali keliling lingkaran itu kan 2πr. 2 kali pi kali r sama dengan seperempat dikali 2 kali pi-nya kan karena ini di soal udah dikasih tahu 3,14, berarti kali 3,14 dikali jari-jarinya ya dari sini sampai sini tadi 12. Udah, kita proses. 12-nya kita bisa bagi dengan 4 jadi 3. Udah kan tinggal ini aja. Berarti 2 kali 3 6 kali 3,14 itu hasilnya adalah 18,84. Oke, berarti CD-nya adalah 18,84. Jadi ini tadi Pak Beni copy lagi ya. Berarti kelilingnya sama dengan 13 tambah 13 tambah 18,84 tambah 12 tambah 12. Oke, kalau udah kayak gini kita tinggal tambahin aja. 13 tambah 13 tambah 18,84 tambah 12 tambah 12 lagi. Jadi ini Pak Beni jumlahin dulu ya. Ini kan 26. Jadi ini 18,84 tambah 12 tambah 12 itu 24. Oke, ini kalau dijumlahkan hasilnya akan menjadi 68,84. Itu ya. Jadi jawabannya adalah 22 itu D ya, delta. Oke, lanjut lagi ke nomor 23. Perhatikan gambar berikut ini. Yang bukan jaring-jaring balok adalah yang mana?
Oke, di sini kan ada 4 gambar jaring-jaring balok, tapi katanya yang bukan yang mana? Yang bukan ya. Oke, sebenarnya soal ini gampang banget. Pak Beni bikinkan tipsnya ya di sini. Tipsnya untuk soal ini adalah kalau sisi yang sama berdekatan pasti bukan jaring-jaring balok. Ingat ya, kalau sisi yang sama berdekatan pasti bukan jaring-jaring balok. Kita lihat nih untuk yang gambar nomor 1. Di sini ada sisi yang sama nggak yang berdekatan? Yang ini ya, yang ini sama yang ini kan sama nih, dan dia berdekatan. Kalau ditutup pasti nggak bisa dijadikan jaring-jaring balok. Yang gambar 1 pasti bukan. Gambar 2 kita lihat lagi. Ini yang kecilnya, ini berdekatan kan? Berarti ini juga bukan. Yang besarnya juga berdekatan. Cuma ininya aja yang berjauhan, yang dipisahkan oleh bidang lain gitu. Berarti karena ini bahkan ada dua sisi yang sama dan dia berdekatan, pasti ini juga bukan jaring-jaring balok. Next, yang ketiga. Yang ketiga ini, yang ini dipisahkan oleh satu bidang. Yang kecil sama yang ini juga terpisah. Yang besar sama yang besar juga terpisah. Berarti yang ini adalah jaring-jaring balok nomor 3 ya. Sekarang yang keempat. Yang keempat ini yang kecil sama yang ini, kecil sama kecil berdekatan, berarti bukan jaring-jaring balok. Ini yang besar sama besar juga bukan. Ya, berdekatan ya, berarti bukan jaring-jaring balok. Berarti kalau ditanya yang bukan jaring-jaring balok adalah 1, 2, dan 4. Ada kan? 1, 2, dan 4. 23 jawabannya adalah D. Delta. Oke, lanjut lagi ke nomor 24. Alas sebuah kerucut berhimpit dengan alas sebuah kubus yang mempunyai rusuk 20 cm. Tinggi kerucut sama dengan tinggi kubus. Jika kubus diisi penuh air, berapa volume air di luar kerucut? Oke, Pak Beni buatkan sketsanya kurang lebih seperti ini. Oke, jadi di sini kerucutnya itu ada di dalam si kubus ya. Nah, katanya tinggi si kerucut ini sama dengan tinggi kubus. Jadi kalau katanya kan rusuknya 20 cm. Berarti kalau ini 20 cm, lebar kubus juga 20 cm kan? Berarti tingginya 20 cm juga. Maka tinggi kerucut juga pasti 20 cm, kan sama-sama tinggi kubus katanya kan? Oke. Nah, katanya diisi air, yang ditanya itu volume air di luar kerucut. Berarti kan pas diisi air ke dalam kubus ini, berarti yang di luar kerucut yang di sini kan? Berarti kerucutnya nggak ada air kan di dalam kerucutnya. Berarti untuk mendapatkan volume air ini, kita tinggal cari volume kubusnya, kita kurangkan sama volume kerucutnya, dapat deh volume airnya. Gitu, bisa dipahami ya? Oke, kita tulis. Berarti di sini volume air itu sama dengan volume kubus dikurang volume kerucut. Udah deh, tinggal masukin ke rumus. Volume kubus itu kan sama dengan R dikali R dikali R. Dikurangin volume kerucut itu 1/3 dikali Pi dikali R dikali R dikali tinggi si kerucut. Oke, lanjut. R kali R kali R berarti 20 kali 20 kali 20 kan? Berarti 20 kali 20 kali 20 dikurang 1/3 dikali pi-nya, karena ini bukan kelipatan 7, maka kita pakai 3,14 dikali R. Nah, hati-hati ya, R-nya ini kan R kerucut, bukan R kubus. R kerucut itu kan berarti dari titik tengah sini sampai ke sini. Gitu ya. Nah, ini kan berarti setengahnya dari sini sampai sini kan? Ya kan? Oke, karena ini setengahnya maka R kerucut itu 10 bukan 20 ya. Jadi hati-hati loh. Berarti ini kali 10 kali 10 kali, nah tinggi kerucutnya itu sama dengan tinggi kubus tadi katanya kan, berarti kali 20. Gitu, bisa dipahami ya. Baru kita lanjut lagi. 20 kali 20 kali 20 itu sama dengan 8.000. Dikurang, nah ini kalian hitung sendiri nih, 1/3 kali 3,14 dikali 10 kali 10 kali 20. Kalau sudah, nanti hasilnya akan menjadi 2093,33.
Oke. Udah deh, kalau udah kayak gini tinggal kurangin biasa aja. 8.000 kurang 2.093,33. Hasilnya adalah 5.906,67. Tadi satunya cm ya, berarti ini cm. Karena volume berarti pangkat 3. Udah, kita cek jawabannya 5.906,67. Jawabannya A ya, berarti nomor 24. Jawabannya adalah alfa. Oke, lanjut lagi ke nomor 25. Di sini katanya sebuah drum berbentuk tabung berisi penuh minyak dengan diameter alas 70 cm dan tinggi 120 cm. Minyak tersebut akan dituangkan ke dalam kaleng-kaleng kecil dengan diameter alas 14 cm dan tinggi kaleng 25 cm. Berapa kaleng kecil yang dibutuhkan? Oke. Intinya berarti kan kalau semua yang ada di drum ini mau dibagi ke dalam kaleng-kaleng, ya berarti volume yang di drum dibagi dengan volume kaleng kan? Tapi kita catat dulu ukuran-ukurannya ya. Oke. Sekarang yang drum dulu. Drum ini katanya diameter alasnya 70 cm. Berarti diameter sama dengan 70 cm. Karena kita mau ngitung volume itu nanti pakai jari-jari ya. Berarti kita cari dulu jari-jarinya. Jari-jari itu kan setengahnya diameter. Berarti kalau setengah dari 70 itu sama dengan 35 cm. Terus katanya tingginya 120 cm. Kita catat dulu. Tingginya 120 cm. Udah, yang drum udah beres. Sekarang kalengnya. Kalengnya di sini katanya diameternya 14 ya. Diameter sama dengan 14 cm. Kalau diameternya 14 cm berarti jarinya 14 tinggal dibagi 2, berarti 7 cm ya. Oke, lanjut. Tinggi kalengnya 25 cm, berarti tinggi sama dengan 25 cm. Oke, ini Pak Beni coret dulu ya, biar kalian nanti nggak gagal fokus. Karena kita yang butuhnya jari-jari nanti. Oke, jari-jari sama tinggi. Oke, karena yang ditanya berapa kaleng, nanti berarti caranya volume drum dibagi volume kaleng. Oke, tinggal masukin ke rumus tabung ya, karena drum dan tabung berbentuk dimasukin ke rumus tabung ya, volume tabung, karena dua-duanya berbentuk tabung. Oke, lanjut. Rumus tabung itu kan pi dikali R dikali R dikali T dibagi ini juga pi dikali R dikali R kali T. Oke, bisa kita lanjutkan. Pi-nya di sini kita lihat ini kan 35 ini kelipatan 7, maka pi yang dipakai adalah 22/7 kali R-nya jari-jari ya, 35 kali 35 lagi kali tingginya 120 dibagi pi yang ini karena kelipatan 7 juga berarti pakainya 22/7 juga kali R-nya jari-jari yang ini ya, 7 kali 7 lagi kali tinggi yang kaleng berarti 25. Oke, lanjut. Oke guys, di sini sebenarnya kalian bisa aja mengerjakan yang ini dulu terus dibagi ini, tapi Pak Beni jamin itu akan menghabiskan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, Pak Beni akan ambil cara yang lebih singkat. Kita langsung proses aja di sini tanpa harus mengalihkan dulu ya. Berarti kan intinya ini dibagi ini kan. Oke, sekarang kita proses satu-satu. Di sini kan ada 22/7 dibagi 22/7, habis kan 22/7 bagi 22/7 sama dengan 1 kan. Oke, berarti ini bisa dicoret nih gitu, paham ya. Lanjut, 35 dibagi 7 bisa dong, bisa kan. T ini bisa dibagi 7, 35 dibagi 7 itu kan sisanya 5, berarti kita tulis dulu 5. Lalu 35 bisa dibagi 7 lagi kan, kita coret lagi, hasilnya 5 lagi kan. Oke. Lalu ini kan tadi berarti 5 kali 5 kan? 5 kali 5 dibagi 25. 5 kali 5 ini udah 25 dibagi 25.
bisa dicoret lagi dong. Berarti 5 yang ini coret sama 25. Habis kan? Yang di kanan sini udah habis semua kan? Udah tinggal satu doang kan? Berarti yang ini tinggal 120 kan? Ya udah, berarti jawabannya 120. Gitu. Jadi kalian nggak perlu kalikan ini semua, jadi lama banget nanti. Terus ini dikali semua, ini dikali semua, lalu dibagi, kan akan lama. Mendingan pakai cara kayak gini. Oke, jawabannya adalah 120. Di sini tidak ada ya. Tapi Pak Beni yakin ini udah bener banget. Berarti di sini pilihannya aja yang salah. Oke, berarti jawabannya adalah E. Karena nggak ada di sini. Berarti E ya. Oke, lanjut lagi ke nomor 26. Perhatikan diagram batang di bawah ini. Data hasil panen palawija Desa Sumber Makmur. Nah, ini yang ke atas ini hasil panennya dalam ton. Ini tahunnya yang mendatar ya. Nah, ini diagramnya itu yang pertama padi, jadi diagram batang yang pertama padi, yang kedua jagung, yang ketiga gandum. Nah, pertanyaannya, pada tahun berapa terjadi selisih jumlah panen padi dan jagung paling besar? Yang ditanya selisih panen padi dan jagung ya, padi dan jagung. Oke, berarti kita kerjakan aja langsung. Berarti kan yang ditanya padi kurang jagung ya, selisih padi dan jagung. Oke, kita cek 2015 itu kan berarti di sini padinya itu antara 30 dan 40, berarti 35 ya. Dikurang jagungnya saat ini antara 20 dan 30, berarti 25. Maka selisihnya adalah 10 ton ya. Next, 2016, padinya di sini kan 30 aja. Dikurang jagungnya juga setara kan, sama tingginya tuh, berarti 30 juga ya. Berarti selisihnya ya 0. 2017 di sini padinya itu antara 40 dan 50, berarti 45. Dikurang jagungnya di sini 20. 20 ya, yang tengah ini 20. Berarti selisihnya 25. Sekarang 2018 padinya adalah 50. Dikurang jagungnya antara 30 dan 40, berarti dikurang 35. Maka ini jawabannya adalah 15. Jadi selisih yang paling besar itu ya yang 25 kan? Berarti tahun 2017. Jadi jawabannya adalah 2017, 26C. 26C. Charlie. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 27. Diagram di bawah ini menunjukkan data penjualan produk PT Keren selama 1 hari. Data penjualannya seperti ini. Jika produk sendal yang terjual 30 buah, maka produk tas terjual sebanyak berapa? Oke, ini pembuatannya begini ya. Kita urutkan yang paling atas ini kan sepatu, ini sendal, ini kaos kaki, ini tas gitu ya. Jadi saya tulis deh, ini sepatu. Ini sesuai urutan aja, sendal. Ini kaos kaki. Dan ini tas. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini kan katanya sepatu itu 40%, sendal 15%. Kita mau cari tas, tapi di sini ada tanda siku-siku. Ingat, dalam diagram lingkaran ya, ini catatannya. Dalam diagram lingkaran, siku-siku itu kan itu kan sama dengan 90 derajat. Nah, 90 derajat ini dalam diagram lingkaran itu setara dengan 25%-nya. Ingat ya, siku-siku itu setara dengan 25%-nya. Maka ini sama dengan 25%. Gitu, paham ya? Oke, sekarang kalau ini udah ada 40, 15, 25, berarti tas berapa? Nah, kita tinggal kurangkan aja untuk dapet tas. Satu lingkaran itu kan 100%. Berarti cara dapetin tas sama dengan 100% kita kurangkan dengan sepatu 40%, dikurangkan sendal 15%, dikurangkan lagi kaos kaki tadi 25%. Udah deh, kita kurangkan dulu. 100 kurang 40 berarti 60%. Dikurang 15 berarti 45%, dikurang 25% jadi 20%. Dah, kita udah dapet tasnya 20%.
Nah, yang diketahui itu kan sekarang si sendal. Berarti untuk dapetin tas sama dengan kita bandingkan aja dikali ini tadi si sendal ya, karena diketahui sendal. Berarti ini persen sendal, ini persen tas. Jadi cara mengerjakan gini ya, untuk dapetin tas, persentas per persen sendal dikali berapa jumlah sendalnya. Oke, kita kerjakan. Persentas kan 20%. Per persen sendal itu 15%. Dikalikan jumlah sendalnya ada 30 ya. Oke, kita persennya boleh dicoret dulu. Lalu 30 bisa dibagi 15, sisanya 2 kan? Udah deh, 20 tinggal dikali 2 sama dengan 40. Oke, berarti nomor 27 jawabannya 40 buah. Jadi 27 jawabannya alfa. Lanjut lagi ke nomor 28. Data keuntungan toko Maju Jaya adalah sebagai berikut. Ini dari hari Senin segini sampai hari Minggu segini ya. Rata-rata keuntungan toko Maju Jaya selama 1 minggu adalah berapa? Ini double ya minggunya ya. Oke, kita hapus 1 aja lah ya. Berarti rata-rata keuntungan tokonya selama 1 minggu adalah berapa? Well, langsung aja kita kerjakan. Rata-rata itu kan rumusnya sama dengan jumlah datanya dijumlahkan maksudnya ya, per banyak data. Dah begitu. Berarti yang atas jumlah data, jadi ini dijumlahkan per banyaknya data. Ini kan ada dari Senin sampai Minggu ya, berarti ada 7 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti nanti sama dengan, jumlahin dulu nih, berarti 120.000 kita tambahkan dengan 115.000, kita tambahkan lagi 130.000, kita tambahkan lagi 110.000, kita tambahkan lagi 125.000, kita tambahkan lagi 105.000, kita tambahkan lagi 135.000, gitu ya. Lalu per banyaknya data kan ada 7 tadi, berarti per 7 kayak gitu. Paham ya? Oke, sama dengan lagi 120.000 tambah 115.000, tambahin semua sampai 135.000 ini. Kalau kalian sudah jumlahkan dengan benar, hasilnya akan menjadi 840.000. Tinggal dibagi 7. 840.000 dibagi 7 adalah 120.000. Oke, 120.000 berarti jawabannya adalah B ya. Bravo. Oke, lanjut lagi ke nomor 29. Berikut adalah data tinggi badan siswa kelas 4. Ini ada datanya. Lalu modus data tersebut adalah berapa? Oke, kita catat dulu ya. Kita harus tahu dulu. Modus itu artinya data paling banyak. Oh, ketutupan. Oke. Modus adalah data paling banyak. Nah, berarti kan kita cek data angka mana nih yang paling banyak muncul. Nah, berarti kan kita harus cek tuh 142 ada berapa dan seterusnya. Tapi tenang aja, kita lihat aja pilihan gandanya. Berarti kan modusnya antara di 142, 143, 144, dan 145. Berarti kita nggak perlu cek 148 ada berapa, karena nggak ada di pilihan. Gitu ya. Oke, mari kita cek 142 dulu, lalu 143, 144, dan 145. 142 ada 1, 2, 3, dan 4 ya. 142 ada 4. Lalu 143 ada 1, 2. Oh, sudah habis. Berarti 143 ada 2. Lalu 144 ada
1, 2 ya. 144 juga ada 2. 145 ada berapa? Kita cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 10 ya. Udah jelas banget di sini yang paling banyak itu ya 145 karena ada 10 buah. Jadi nomor 29 jawabannya adalah D ya, delta. Oke, lanjut lagi ke nomor terakhir pada seri video kali ini, yaitu nomor 30. Nilai ulangan Karin selama 5 kali berturut-turut adalah 75, 82, 78, 60, dan 85. Berapakah rata-rata nilai ulangan Karin? Oke, yang ditanya rata-rata gampang ya. Berarti sama kayak nomor 28 tadi. Rata-rata. Berarti kita tinggal jumlahkan data-data ini, lalu dibagi, datanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dibagi 5 ya. Oh iya, kan udah 5 kali di sini disebut. Berarti sama dengan 75 ditambah 82 ditambah 78 ditambah 60 ditambah 85. Nanti ini dibagi dengan 5. Oke, ini tinggal ditambahin. Hasilnya nanti adalah 380. 380 lalu dibagi 5. 380 dibagi 5 adalah 76. Jadi 30 jawabannya adalah B. Bravo. Yap, itulah pembahasan soal prediksi USBN Matematika SD tahun 2019 mulai dari nomor 21 sampai dengan 30. Semoga kalian bisa memahaminya dengan mudah ya. Jika kalian masih ada pertanyaan tentang soal-soal ini, silahkan cantumkan di kolom komentar. Insya Allah akan Pak Beni balas sesegera mungkin. Dan bagi kalian yang menyukai video ini, silahkan klik like dan share kepada teman-teman yang lain, terutama yang membutuhkan ini untuk persiapan USBN tahun 2019. Oke, itu aja. Terima kasih sudah menonton dan ciao.